Ratman sama Bang Firdaus gimana Bang? Aman Bang Agung. Jadi kami kesini tuh sebenarnya menyerahkan surat rekomendasi dari 34 DPD Kongres Advokat Indonesia berdasarkan rapat di Bandung. Memang suratnya secara resmi baru masuk hari ini, tapi komunikasi dengan pihak mahkamah bahwa kami sudah memberikan rekomendasi pencabutan ya supaya pasnya Rasman dan Firdaus dibatalkan, sehingga pada tanggal 11 kemarin kan PT Ambon dan PT Banten sudah membatalkan ya. Memang dalam pembatalan SK mereka itu berita acara sumpah mereka ini kan khusus seperti Rasman itu kan kita juga meminta supaya laporan-laporan kita di kepolisian mengenai syarat dia menjadi advokat itu kan antara lain KTP, ijazah harus diperiksa kembali. Jadi kami kesini kasih suratnya itu memang sudah disampaikan ke mahkamah. Ya, suratnya diterima oleh Pak Bandi langsung sendiri. Jadi tadi kami juga mendengar bahwa suratnya juga dipegang oleh Humas juga. Ya. Jadi penyerahan dokumen-dokumen itu dalam rangka pencabutan atau pembekuan bas dari dua orang itu, Rasman dan Firdaus. Ya, itu saja. Jadi penyerahan surat-surat itu, dan Mahkamah Agung kan sudah mengeluarkan keputusan melalui Pengadilan Tinggi Banten dan Ambon bahwa kedua orang itu dilarang beracara di seluruh pengadilan. Dan itu harus ditafsirkan juga bahwa termasuk melakukan litigasi advokasi di kepolisian, di semua instansi ya, yang kalau berperan sebagai advokat ya, karena tidak mungkin mereka diterima di kepolisian ya, di Mahkamah Konstitusi atau dimanapun, karena kalau setiap orang bersidang kan ditanya statusnya sebagai advokat, tentu harus ada dokumen pengangkatannya atau penyumpahannya ya. Jadi tadi kita dengar sendiri dari jubir Mahkamah Agung mengumumkan melalui wartawan bahwa mereka dinyatakan pembekuan permanen. Ya, oke. Bang, satu lagi Bang, apakah pemecatan ini oknum advokat itu salah satunya ada tekanan dari masyarakat? Oh, bukan tekanan, ini begini ya. Dalam pertimbangan surat kami dalam rekomendasi itu karena pertama, perilaku dia itu tidak sesuai dengan undang-undang. Teman-teman bisa baca dalam Undang-Undang Nomor 18 2003 di pasal 4. Ketika orang melakukan penyumpahan, itu ada satu kalimat bahwa harus memberi rasa hormat kepada semua aparat penegak hukum. Itu sesuai undang-undang. Jadi kalau seorang advokat bertindak bertentangan dengan perilaku advokat itu sendiri, tidak memberikan artinya hormat kepada semua instansi penegak hukum, apalagi itu di pengadilan, maka itu bukan ciri khas seorang advokat. Ciri khas advokat itu berbeda pendapat, berdebat, dan boleh menyampaikan dengan cara yang benar atau santun. Atau kalau misalnya tidak puas, ada saluran-saluran yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi ada mekanismenya untuk menyampaikan keberatan, protes atau apapun. Ya toh, jadi setiap orang yang menyampaikan keberatan ya ada salurannya, sehingga dalam lafal sumpah yang dilakukan setiap advokat di pengadilan tinggi itu di alinea ketiga itu berbunyi harus memberikan ya hormat kepada aparat penegak hukum, sesama penegak hukum, itu ada itu. Jadi dengan cara dia melakukan itu kan sudah melanggar sumpah itu sendiri ya, begitu. Bagi OA sendiri, ini sebenarnya alasannya apa? Apakah nggak dari DPD aja, ataukah ada? Begini, ini kan sudah meresahkan. Perbuatan ini kan sudah meresahkan ya. Pertama, meresahkan masyarakat. Masyarakat akan menilai negatif bahwa itulah profesi advokat, apakah seperti itu. Kedua, semua DPD di Kongres Advokat Indonesia merasa terganggu bahwa dengan satu orang ini sudah sangat merugikan. Jadi maka ketika acara kongres di Bandung sebenarnya tidak diagendakan, tetapi karena keresahan itu cukup terasa, maka
diadakan rapat khusus untuk membahas mengenai perbuatan saudara Firdaus ini, sehingga diputuskan bahwa dia melanggar anggaran dasar dan harus diberhentikan. Bang, mau tanya dong, terkait yang kisruh kemarin DPR itu kan Bang Ran itu kan dia kan bertindak itu berdasarkan apa yang dia nggak suka ya gitu ya untuk argumennya. Kok bisa sampai sefatal itu dicabut bahasa juga. Loh iya, karena perbuatan kan tidak menunjukkan perilaku seorang advokat di ruang sidang. Bagaimana seorang advokat, meja yang tempat kita gunakan untuk bersidang, dia injak-injak. Lalu dengan keterangan saya ahli kungfu, lalu belakangan dia bilang saya tidak tahu siapa angkat kaki saya taruh di atas. Keterangannya kan berubah-ubah. Dan bukan hanya naik tapi mondar-mandir kan. Itu kan artinya dia tidak menghormati tempat itu. Karena setiap orang di pengadilan keluar masuk dalam ruang sidang kan harus, kalau ada hakim sedang bersidang, kita tundukkan kepala, kasih kode ke kamar mandi atau apa. Ini walaupun sudah ditutup tapi itu ruangan tempat bersidang. Saya kasih contoh aja, maaf deh, bukan rasial. Anda masuk ke tempat ibadah, Anda tidak buka sepatu. Kasus kan? Tidak harus dibicarakan. Anda masuk ke rumah ibadah yang kita sucikan, injak-injak situ dengan sepatu, tentu protes toh. Nah ini ciri khas bukan seperti itu. Maka ini sudah merugikan advokat. Jadi kita kasih analogi aja, tempat ibadah, orang masuk tidak buka sepatu, tentu orang akan protes. Ini di ruang sidang dia naik injak-injak. Nah ini contohnya ya. Nah Bang, itu kan tadi yang Abang jelaskan terkait aksinya Bang Firdaus ya. Lantas bagaimana dengan aksinya Bang Rasman yang gebrak-gebrak meja hakim? Sama, apalagi dia teriakin hakim-hakim itu koruptor. Ini kan urusan lain. Setiap orang pasti punya masalah, tapi tidak boleh digeneralisir. Semua profesi ada catatnya. Entah maaf nih, hakim, jaksa, pengacara, tapi semua orang dituding koruptor. Kan nggak boleh dong. Semua ada mekanisme, katakanlah dia sebut Jarov koruptor atau putusan hakim di Surabaya koruptor. Semua kan ada mekanismenya, pertanggungjawabannya kan pribadi. Tidak boleh digeneralisir semua hakim, semua jaksa, semua pengacara. Tergantung kepada masing-masing. Ya, Okay. Itu juga bisa dikatakan itu fatal Bang Eda. Fatal dong, dia tuding hakim koruptor. Lah, hakim yang bersidang itu dia masalah apa? Tidak ada masalah kan? Katakanlah ada 1-2 hakim ya, seperti di Surabaya. Itu kan dia sudah diberikan apa proses hukum, pertanggungjawabannya sudah dijalanin. Kenapa dia menyamaratakan semua hakim? Itu kan nggak boleh ya. Dan bahkan juga kemarin juga kabarnya kan dia sampai mau ngajuin ke Komisi 3 DPR ya terkait Banten yang konten over itu. Gimana Bang tanggapan Abang? Ya silakan saja. Sebenarnya begini, kalau dicari pasal bahwa tidak ada undang-undang contempt of court, semua itu ada di peraturan Mahkamah Agung, undang-undang pokok kekuasaan kehakiman tentang tata cara bersidang dalam KUHP itu ada. Di pasal 217, 218, 219, 232 tentang tata cara bersikap dalam persidangan pidana. Itu ada semua. Semua atributnya bagaimana, pakainya bagaimana. Loh dia petantang-petenteng pakai toga kemana-mana. Ini kan baju sidang. Baju sidang hanya di ruang sidang, bukan dibawa pergi ke warung, ke Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya dia belum mengerti fungsi baju itu. Makanya apakah seorang pengacara boleh pakai baju sidang ke Mahkamah Konstitusi, ke halaman pengadilan? Itu hanya dipakai untuk kehormatan, membedakan bahwa ini hakim, ini jaksa, ini pengacara. Kalau dia pakai jalan-jalan itu kan orang pikir ini ada gejala apa itu. Bang, apakah itu bisa dikatakan bahwa saya ini pengacara loh gitu loh? Pengacara itu tidak harus memamerkan diri pakai toga kemana-mana. Dengan you pakai baju sidang, baju toga di pengadilan, orang tahu Anda pengacara. Di luar itu Anda pakai baju kaos santai aja juga orang tidak akan permasalahkan. Jadi dia tidak tahu penempatan baju sidang itu sendiri, dipakainya di mana. Baju sidang itu hanya dipakai di persidangan, ya, sesuai peraturan Menteri Kehakiman tahun 86. Atribut persidangan untuk hakim seperti apa, untuk jaksa seperti apa, untuk pengacara seperti apa, untuk panitera seperti apa. Semua ada, termasuk pengenaan peci di sidang. Itu ada. Bang, terus lagi tuh dia kan udah dicabut ya dari KI dia, terus lah ada KI si Firdaus, tapi diambil oleh OA lain Bang.
Oh, itu tidak, artinya tidak benar juga. Bahkan OA yang mengambil katanya dia umumkan bahwa di organisasi saya dengan 500.000 bisa jadi pengacara. Lah, pendidikannya saja sudah 5 juta. Biaya sumpah berapa? Magangnya berapa? Ini memang keluarkan izin OA apa syaratnya? Apalagi OA yang dia masuk itu OA yang katanya di Ambarawa, dan kalau OA itu baru terbentuk 2024, kapan dia mendidik orang magangnya? Gitu. Jadi Ya, tidak bisa. Menurut kita sangat menyedihkan ya. Apalagi sudah diberhentikan dari suatu organisasi advokat, terus ada organisasi advokat lagi yang menerima orang yang ya oknum yang telah dipecat. Bukan dipecat lah, diberhentikan dari betul. suatu organisasi advokat. Iya. Kan kita tahu permasalahannya seperti apa. Apakah organisasi advokat yang menerima ini jadi kesannya di masyarakat adalah menerima perbuatan apa yang dilakukan oleh Firdaus. Bayangkan, apakah tidak punya marwah nih organisasi advokat ini, walaupun dia baru ya, tidak mencerminkan apa yang ada di masyarakat. Apakah dia bukan bagian dari kita juga? Apakah tidak sedih dengan kondisi penegakan hukum seperti ini? Bagaimana seorang advokat bisa berdiri di atas meja sidang? Jadi ini bukan masalah ini harus disidangkan kode etik atau seperti apa. Pelanggarannya sudah terlalu besar. Jadi tidak perlu lagi dipanggil. Bagi Kongres Advokat, ini adalah pelanggaran yang sangat besar. Mencederai rasa profesionalisme, rasa melanggar kode etik dalam advokat sendiri. Jadi tidak perlu lagi dipanggil. Itu yang selalu dipertanyakan, kenapa kok KAI itu tidak perlu memanggil. Loh, setiap pelanggaran advokat di Kongres Advokat Indonesia, jika ada kesalahan itu kita bawa kok. Tetap ada sidang kode etik, ada sidang kode etik dan tetap diperiksa. Tapi untuk kasusnya Firdaus ini tidak perlu lagi diperiksa, karena udah jelas. Bayangin bagaimana sakit hatinya saat ini ya hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia. Itu kita dapat terima panggilan terus. Kenapa waktu itu pada saat kongres akhirnya diputuskanlah dia ini langsung diberhentikan? Karena memang sudah merusak tatanan dan merusak harga diri seorang advokat. Kita sendiri sebagai advokat malu atas perbuatan. Nah itu juga kan kabarnya kan malamnya katanya dipecat, subuhnya udah masuk. Nah itulah lagi. makanya sangat disayangkan ada organisasi advokat yang maksudnya malah menawarkan diri dia menjadi ketua kalau salah ya. Jadi ketua. Bagaimana gitu loh. Sementara ini kan udah mencederai seluruh advokat. Kalau kita bilang rasa kehormatan kita itu sudah tercederai oleh perilakunya dia. Nah, Bang, nanya dong, ada nggak sih Bang standarisasi untuk ngebangun OA Bang? Tidak ada regulasi. Maksudnya standarisasi berapa tahun bisa terbentuk? Jadi begini, ini masalahnya perpecahan organisasi ini yang terjadi karena setiap orang bisa membentuk organisasi, bikin akte, didaftarkan di Menkumham, melakukan pendidikan dan diterima oleh pengadilan tinggi. Mungkin kedepannya harus dipikirkan bahwa harus ada standar organisasinya. Misalnya organisasi A yang menjadi organisasi advokat harus mempunyai cabang di seluruh Indonesia minimal. Dan harus diverifikasi oleh kementerian misalnya, sehingga dia punya legalitasnya kuat. Tapi kalau satu organisasi dibentuk di Ambarawa yang dimasuk oleh Firdaus ini, Isinya 50 orang misalnya. ya isinya 30 orang, hanya si satu Ambarawa itu saja, lalu menjadi advokat lewat organisasi dia 500.000, mana bisa begitu? Jadi kedepannya pemerintah harus ambil alih bahwa harus ada regulasi untuk menjadi organisasi yang menyelenggarakan pendidikan, pelantikan, penyumpahan. Misalnya dia harus memiliki cabang di seluruh provinsi, ya. Lalu pengurus minimal sudah berpraktek di atas 20 tahun. Tapi kalau yang baru keluar mau bikin organisasi, dia rekrut menjadi lahan dia untuk ujian-ujian, itu kan tidak benar. Makanya contoh seperti yang ini, satu keluar ditampung padahal dengan dikatakan dengan modal 500 jadi pengacara. Nah itu kan OA itu kan baru Bang, berarti bisa katakan juga nggak sah dong. Iya, kita belum tahu di Menteri Hukum dan HAM pendaftarannya seperti apa, apakah dia sudah pernah mengusulkan penyumpahan, kita juga belum tahu.
Nah pada saat press con kemarin pun pas dilantiknya Bang Firdaus dia menunjukkan kita udah teratur di Kemenkumham loh gitu. Ya boleh, bisa saja. Itulah memang karena semua boleh kita tanda petik regulasi dari pemerintah kan belum ada. Nah, jadi intinya buat akte didaftarkan, menyelenggarakan pendidikan, keluarkan surat magang. Nah, masalahnya di surat magang itu apakah dikeluarkan oleh organisasi itu sendiri? Bisa saja dia minta dari teman-teman pengacara yang sudah lama berpraktek keluarkan surat magang, kan sama juga. Bang, pembekuan ataupun pemberhentian itu di KAI apa? Ini baru pertama di kedua orang itu, dan apakah putusan ataupun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung itu tadi sudah sesuai? Oh, sudah dengan tepat banget. Yang diusulkan oleh KAI. Itu sudah sesuai usulan itulah. kita. Dia lupa kalau dia pikir dengan diberhentikan dari KAI dia bisa lompat. Dia lupa bahwa yang mengajukan penyumpannya itu adalah Kongres Advokat Indonesia. Makanya kita kemarin sudah sampaikan bahwa kita segera mengajukan surat ke rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk pencabutan berita acara sumpah. Ini baru pertama kali terjadi. Enggak, kalau rekomendasi memang baru kali ini, ya. Udah ya? Udah. Oke, cukup Bang. Terima kasih Bang. Kasus yang masih berlanjut itu yang dipegang bagaimana Bang? Ya tergantung Milan. klien dah, klien dia kan, kliennya mau pakai dia atau Petrus tidak. balap Tapi aja. kalau klien mau pakai dia kan tidak bisa jalan lagi toh. Ya artinya klien mengundurkan diri toh. Ya toh, karena dia mau ke polisi juga nggak bisa, ke pengadilan juga nggak bisa kan. Ya karena setiap orang yang datang ke polisi untuk pendampingan kan, Anda advokat, kalau bukan advokat kan di luar. Ya. Oke Bang. Ya, oke, Terima oke. kasih. Ya oke.